Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semuanya. Terima kasih yang pada memberikan dukungan, support kepada saya untuk terus ikut membantu menyuarakan tentang tesisnya Kiai Imaduddin Usman, untuk terus ikut bersama-sama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya untuk menyadarkan para warga pribumi yang mencintai produk asing, warga pribumi yang masih meyakini para habaib sebagai cucu Nabi, yang mereka bukan mengajak untuk mencintai negeri Indonesia ini. Walaupun mereka lahir di Indonesia, mereka lebih banyak mengajak orang untuk membanggakan negeri bernama Yaman, negara Yaman atau kota Tarim, yang kesemuanya disanjung-sanjung kehebatannya, tetapi mereka tidak ada yang mau tinggal di sana. Begitu hebatnya kota Tarim sehingga diajak warga pribumi Indonesia ini untuk umroh, untuk pergi ziarah ke sana. Tetapi banyak yang sudah menganjurkan siapa yang lebih menyukai Yaman, orang-orang Indonesia asli yang pengen mencintai para habaib dengan 100% untuk ikut tinggal di Yaman. Habaib dan para pecintanya juga sampai hari ini belum ada yang mau untuk pindah ke negara Yaman itu. Jadi Indonesia yang nggak baik ini, Indonesia yang orangnya itu seperti celengan semar, kayak Yahudi pesek, nggak ada baiknya ini, tapi mereka semuanya masih pengen tinggal di Indonesia, makan, minum, tidur di Indonesia, dan hidup senang di Indonesia. Kalimat-kalimat yang mereka lontarkan seperti itu, para pecinta habaib, para muhibin, jangan Anda terus kemudian membela terus-terusan, sehingga pembelaan Anda itu bukannya memperbagus Islam, bukannya ikut mencintai Nabi, tapi malah Anda ikut mencemarkan nama baik Nabi, bukannya ikut menyempurnakan rukun iman yang kedua, iman kepada Muhammad Rasulullah, tapi adalah malah mengingkari Muhammad sebagai Rasul Allah. Kenapa? Kalau orang itu iman kepada Muhammad Rasulullah sebagai rukun iman yang kedua yang harus diyakini dan terus dipupuk, maka perilakunya harus mencerminkan. Salah satunya apabila Nabi Muhammad ini namanya dilecehkan, ada nabi palsu, ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi penerus Nabi Muhammad, maka semua orang pasti menentang, membantah, terus kemudian menghujat. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi dan terus mengglorifikasi, membesar-besarkan keluarganya, dirinya, kehebatan dirinya, kehebatan keluarganya semua, dan orang sungguh meyakini, terus kemudian Anda tidak mau memverifikasi, tidak mau mendata apakah iya pengakuan itu betul atau tidak, apakah iya mereka itu semua sesuai. Kalau memang betul cucu Nabi, apakah sesuai perilaku mereka itu seperti perilaku orang-orang yang mulia, perilaku orang-orang yang memang pantas sebagai cucu Nabi. Kalau tidak pantas, justru sebaliknya memperparah, sebaliknya malah akan membuat Nabi yang mulia dan agung, kalau diidentikan dengan mereka yang tidak punya tabiat dan kelakuan yang baik, akan tercemar namanya, akan rendah dipandang. Oh, cucunya itu cuma kayak gitu yang namanya cucu Nabi. Orang akan mencemooh seperti itu. Maka para sahabat semuanya, kita harus menyampaikan lagi dan lagi supaya kesadaran kolektif datang di masyarakat Indonesia, di Jawa Timur khususnya, sebagai kantongnya Nahdlatul Ulama, kantongnya para muhibin. Hari ini banyak yang sudah tercerdaskan, sudah merasa tercerahkan, sehingga kedatangan tesisnya Kiai Imaduddin Usman ini disambut dengan sukacita, dan para ulama, para kiai, para orang-orang awam, warga Nahdlatul Ulama yang ada di akar rumput tetap mendukung Kiai Imaduddin Usman, meskipun Kiai Imaduddin Usman katanya dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama. Tapi itu yang tidak suka kepada Kiai Imaduddin Usman hanyalah mereka-mereka warga Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat elit, yang ada di kelompok-kelompok yang berkepentingan tentang politik dan adanya jabatan. Jadi warga yang ada di akar rumput, mereka semuanya menolak, khususnya
kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar Rais Am NU, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf itu begitu mendapat penolakan dan diusulkan untuk segera diganti keberadaannya di Nahdlatul Ulama. Bukannya dia memberikan manfaat, tapi malah menyengsarakan warga Nahdlatul Ulama dengan membela kepentingan segelintir kelompok, tapi mengabaikan aspirasi tuntutan dari warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Begitu kiranya, semoga bermanfaat. Mari kita dukung terus tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.